Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Anugrah dengan NIM 1614112. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian yang berjudul Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma FPGROW pada Data Transaksi Penjualan di Indovaping Palembang. Latar belakang: Indovaping Palembang ialah toko yang menjual dan mendistribusikan produk vape. Dengan adanya kegiatan penjualan produk vape setiap harinya, maka data transaksi penjualan akan terus bertambah dan data tersebut hanya disimpan sebagai arsip tanpa tidak diketahui manfaat dari data-data tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti akan mencoba untuk menerapkan teknik association rule dan algoritma FPGROW pada data transaksi untuk menentukan pola hubungan yang terbentuk dari data transaksi. Perumusan masalah. 1. Bagaimana menemukan pola hubungan antara item yang sering dibeli pada data transaksi penjualan di Indovaping Palembang. 2. Bagaimana menerapkan metode association rule dan algoritma FPGROW di dalam data transaksi penjualan pada Indovaping Palembang. Batasan masalah. 1. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data transaksi penjualan 2017 dan 2018. 2. Data diolah dengan menggunakan bantuan software Orange Data Mining. 3. Teknik yang digunakan adalah association rule dan algoritma yang digunakan adalah FPGROW. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu 1. Menerapkan teknik data mining dengan menggunakan metode association rule dan algoritma FPGROW pada data transaksi penjualan. 2. Menemukan pola keterhubungan antar produk yang dibeli dari data transaksi. Adapun manfaat penelitian yang didapat: 1. Dapat menemukan pola keterhubungan antar produk yang dibeli dari data transaksi penjualan. 2. Dapat membantu pihak toko dalam pengambilan keputusan untuk memprediksi penjualan di masa mendatang. Tempat penelitian dan alat yang digunakan yaitu Indovaping Palembang yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 20 Ilir D2 Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Alat yang digunakan yaitu 1 buah komputer, software Microsoft Word, Microsoft Excel, Orange Data Mining, dan data transaksi selama 2 tahun yaitu tahun 2017 dan 2018. Data mining. Data mining ialah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Pengelompokan data mining dibagi menjadi beberapa kelompok: 1. Deskripsi, 2. Estimasi, 3. Prediksi, 4. Klasifikasi, 5. Pengklasteran, 6. Asosiasi. Algoritma FPGROW. Frequent Pattern Rule atau bisa disebut dengan FPGROW adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau bisa disebut dengan frequent item set dalam sebuah kumpulan data. Metode FPGROW dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: 1. Tahap pembangkitan conditional pattern base, 2. Tahap pembangkitan conditional FP3, 3. Tahap pencarian frequent item set. Tahapan data mining. Tahapan data mining yang digunakan peneliti yaitu Knowledge Discovery in Database atau biasa yang sering disebut KDD. Berikut tahapan proses KDD yaitu: 1. Data selection, 2. Pre-processing yang terbagi menjadi 2. Pertama, data cleaning dan data integration, 3. Data transformation, 4. Data mining. Data selection. Ini adalah contoh dari sampel data yang belum diseleksi. Terdapat 7 tabel, dan sampel data yang sudah diseleksi yaitu ada 3 tabel yaitu dengan nota, nomor, dan produk. Data cleaning. Data cleaning untuk membuang atau menghapus duplikasi data. Data yang tidak terpakai dapat dilihat di bawah dengan warna kuning, yaitu contoh data dengan tidak ada nomor nota dapat dilihat dengan warna kuning. Data integration.
Data integration yang dilakukan untuk menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih dari kata terpisah menjadi satu kesatuan. Data transformation. Data transformation dilakukan untuk mengubah bentuk dari data transaksi agar dapat digunakan pada tahap data mining. Tahap implementasi Orange. Terdapat 4 operator yang digunakan dalam menentukan association rule dan FP Grow pada software Orange, yaitu operator file yang digunakan untuk membuat data transaksi dari file Excel, operator data table digunakan untuk melihat data transaksi, operator frequent item set atau bisa disebut FP Grow digunakan untuk menentukan himpunan yang sering muncul, operator association rule digunakan untuk mencari aturan asosiasi atau digunakan untuk menghasilkan pola aturan asosiasi. Proses FP Grow. Untuk mengetahui himpunan data yang sering muncul, peneliti menggunakan nilai minimum support sebesar 60% dalam tahapan FP Grow. Berikut adalah contoh gambar dari proses FP Grow pada software Orange. Association rule dengan minimum support 70% dan minimum confidence 80%. Setelah semua tahapan operator untuk mencari association rule dijalankan, maka didapatkan hasil dengan menggunakan minimum support sebesar 70% dan minimum confidence sebesar 80% yang menghasilkan 33 rules. Association rules dengan minimum support sebesar 80% dan minimum confidence sebesar 90%. Peneliti menaikkan nilai minimum support dan minimum confidence sebesar 10% agar dapat membandingkan seberapa kuat data yang akan dihasilkan jika menaikkan minimum support dan minimum confidence. Maka didapatkanlah hasil rules dengan menggunakan minimum support 80% dan minimum confidence sebesar 90% berjumlah 4 rules. Kesimpulan. 1. Berdasarkan minimum support sebesar 70% dan minimum confidence sebesar 80%, maka didapatkanlah hasil rules yang berjumlah 33 rules. 2. Berdasarkan minimum support sebesar 80% dan minimum confidence 90%, maka didapatkanlah rules yang berjumlah 4 rules. 3. Berdasarkan rules yang dihasilkan, didapatkan rules yang dengan nilai confidence tertinggi sebesar 95%. Dengan rules ketika produk liquid terjual, maka produk aksesoris juga ikut terjual. 4. Semakin besar nilai minimum confidence, maka semakin kecil rules yang dihasilkan dan semakin kuat atau strong rules yang dapat dipercaya. Demikian hasil presentasi seminar saya. Maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.